salawatu rabbihi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kita bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah di dalam rumahnya yang mulia untuk sama-sama belajar mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur karena mendapatkan kesempatan untuk selalu mendengar sabda-sabda beliau, karena dengan mendengar hadis-hadis beliau Allah akan mencerahkan wajah seseorang yang terbiasa mendengar hadis-hadis Rasulullah, dan dengan mendengar hadis-hadis beliau akan membawa kita membayangkan atau merenungkan kehidupan keseharian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah sesuatu yang sangat nikmat bagi seorang muslim ketika dia bisa membayangkan seakan-akan dia hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu semua kalau dia sering mendengar, membaca riwayat-riwayat hadis-hadis yang berkaitan dengan kehidupan Rasulullah SAW. Dan kita sedang mengkaji sebuah kitab yang membahas kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda-sabda beliau. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala pernah berkata, seandainya aku melihat seorang ahlul hadis, faka'anni ra'aitu ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya aku melihat seorang ahlul hadis, maka aku seakan-akan melihat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena begitulah bisa membayangkan di suasana bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus selalu kita syukuri. Salawat dan taslim semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan Riyadhus Shalihin, dan kita masih membahas bab yang kelima tentang al-muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan terakhir yaitu hadis yang keempat dari Anas bin Malik berkata, sesungguhnya kalian melakukan suatu amalan yang itu lebih ringan di mata kalian daripada sehelai rambut, padahal kami dahulu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap itu termasuk minal mubiqat, yaitu termasuk dosa-dosa besar. Maka dengan adanya perasaan merasa diawasi oleh Allah, seseorang akan berusaha menjauhi dosa-dosa, apakah itu dosa-dosa besar maupun dosa-dosa kecil, karena bukan besar atau kecilnya sebuah dosa, tapi kepada siapa kita berbuat maksiat. Jangan melihat besar atau kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada siapa engkau bermaksiat. Yang kita maksiati, yang kita hianati, yang kita lawan, yang kita tidak taat adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan menghadirkan perasaan muraqabatullah, seseorang akan bisa menjauh dari perkara-perkara tersebut. Dan perkataan Anas bin Malik ini kenyataan di zaman kita sekarang, banyak perkara-perkara yang dianggap remeh oleh sebagian kaum muslimin, apakah laki-laki maupun perempuan. Banyak hal-hal yang dahulu di masa Nabi itu perkara-perkara yang membinasakan, yang mereka sangat takut sekali dengan perkara itu, tapi di zaman kita sekarang justru dianggap biasa, bahkan dianggap remeh. Kemudian kita lanjutkan hadis yang kelima. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Inna Allah Ta'ala yaghuru wa ghairatullahi Ta'ala ayyatiyal mar'u ma harramallahu alaih. Hadis muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala marah, tidak suka dengan seseorang. Allah itu punya sifat yaitu ghairah, yaitu tidak suka atau benci dan marah dan seterusnya. Adapun marahnya Allah, wa ghairatullahi ta'ala ayyatiyal mar'u ma harramallahu alaih. Marahnya Allah itu ketika seseorang
melakukan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang ringkas, hadis yang pendek, namun memberikan pelajaran kepada kita, banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala akan marah kepada seseorang ketika seseorang itu menerjang apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bayangkan sesama manusia saja, seseorang itu akan tidak suka, dia akan marah ketika aturan-aturan yang dia bikin ternyata dilanggar. Hal-hal yang dia larang, persyaratan-persyaratan yang tidak boleh dilakukan, ternyata dia langgar itu semua, maka itu akan membuat dia marah. Apakah sebuah perusahaan, apakah sebuah instansi, apakah peraturan-peraturan yang sudah disepakati di dalam keluarga, di dalam rumah, seseorang akan merasa marah ketika aturan-aturan itu dilanggar. Walillahi matsalul a'la. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, yang telah membuat peraturan-peraturan yang berlaku untuk manusia. Allah melarang ini, Allah tidak membolehkan ini, Allah mengharamkan ini. Tiba-tiba ada seorang hamba yang berani menerjang itu semua, berani melakukan itu semua, tidak ada perasaan takut sedikit pun sama Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan merasa diawasi oleh Allah, seseorang akan sadar ketika dia dihadapkan dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dia ingat Allah mengawasi dia, Allah melihat dia. Kalau dia berbuat keburukan, dia menerjang hal-hal yang diharamkan oleh Allah, Allah mengawasinya, Allah melihat dia. Itu semua dia akan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala melarang seseorang atau melarang atau membuat aturan untuk hamba-hambanya, maka itu kebaikan bukan untuk Allah sedikit pun. Itu manfaatnya untuk para hamba sendiri. Allah melarang ini, manfaatnya untuk manusia itu. Allah tidak membolehkan makan ini untuk manusia itu. Allah tidak membolehkan minum ini, tidak membolehkan melakukan ini, tidak membolehkan berkata demikian, berkata begini, begitu. Itu semua manfaatnya kembali kepada manusia itu sendiri, untuk kemaslahatan manusia, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwasanya seandainya seseorang atau manusia semuanya bertakwa kepada Allah, sama sekali tidak menambah kekuasaan, keperkasaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah itu sudah maha sempurna, Allah sudah maha mulia, Allah sudah maha perkasa, maka apapun dari manusia tidak menambah sedikit pun kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, seandainya manusia dari awal sampai akhir, dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, wa jinnukum, begitupun jin dari awal sampai akhir, kanu ala atqa qalbi rajulin wahid, mereka semua memiliki hati yang paling bertakwa, seperti bertakwanya seseorang yang paling bertakwa di antara kalian. Seandainya manusia semuanya bertakwa seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu semua, kata Allah Subhanahu wa taala, ma zada dzalika fi mulki syai'a, tidak menambah sedikit pun terhadap kerajaanku, terhadap kekuasaanku. Allah sudah sempurna, kekuasaannya sempurna, segala sesuatunya sempurna bagi Allah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, seandainya manusia dari awal sampai akhir, jin dari awal sampai akhir, dan mereka semua manusia dan jin dari awal sampai akhir, mereka hatinya paling fajir, hatinya paling berdosa dari seseorang yang paling berdosa di antara kalian. Seluruh manusia seperti Fir'aun.
seluruh jin seperti Fir'aun atau seperti iblis. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma naqasa dzalika min mulki syai'a." Sama sekali tidak mengurangi kerajaanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan beranggapan bahwa kita mentaati Allah, kita tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, itu manfaatnya untuk Allah. Sama sekali tidak. Tapi itu justru untuk kemaslahatan manusia. Allah yang paling tahu apa saja yang bermanfaat untuk manusia. Allah yang paling tahu apa saja yang berbahaya bagi manusia. Maka yang bermanfaat Allah perintahkan, sedangkan yang berbahaya, yang menjerumuskan manusia dalam kesengsaraan, Allah melarangnya. Apakah itu manfaat untuk dunia maupun agama, atau yang berbahaya untuk dunia ataupun agama, semuanya Allah yang paling maha mengetahui. Allah perintahkan kita melakukan ini, melakukan itu, karena Allah tahu itulah yang paling bermanfaat baik untuk dunia mereka maupun untuk akhirat mereka. Allah melarang sesuatu karena Allah tahu kalau perkara itu dilakukan akan membahayakan, beresiko untuk keburukan dunia mereka dan untuk keburukan agama mereka. Allah melarang tidak boleh minum khamar, Allah melarang tidak boleh berzina, Allah melarang tidak boleh mencuri, tidak boleh membunuh, tidak boleh ini dan itu semua untuk kemaslahatan dan kebaikan manusia. Oleh karena itu, di dalam agama kita, di dalam agama Islam terkenal yang menjadi dasar hal-hal yang harus dijaga, tidak boleh dilakukan di dalam agama Islam. Perkara yang harus dijaga yaitu yang dikenal dengan daruriyatul khamsah. Daruriyatul khamsah. 5 dasar yang harus dijaga oleh manusia. Dan seluruh syariat agama Islam dibangun untuk menjaga 5 dasar, 5 perkara tersebut. Yang pertama yaitu menjaga nafas, yaitu menjaga agama. Yang kedua menjaga jiwa. Yang ketiga menjaga akal. Yang keempat menjaga nasab, dan yang kelima menjaga harta. Kenapa dilarang? Kenapa adanya hukuman-hukuman untuk perkara-perkara yang kita sebutkan ini? Karena tujuannya untuk menjaga kelima hal ini. Kita disyariatkan untuk melakukan syariat-syariat Islam dan meninggalkan hal-hal yang merusak keimanan, merusak agama seseorang. Ini dilarang di dalam agama Islam. Termasuk di dalamnya, kenapa bagi orang yang pindah agama, orang Islam yang murtad pindah ke agama lain, harus dibunuh orang tersebut, harus dipenggal kepala orang itu. Kenapa? Untuk menjaga agama, kemurnian, kemudian kemuliaan agama Islam ini harus dijaga. Termasuk kenapa harus adanya jihad, syariat berjihad di jalan Allah, memerangi orang-orang kafir untuk menjaga agama. Jangan sampai agama ini rusak, jangan sampai agama ini diganggu, jangan sampai agama ini dilecehkan. Kemudian yang kedua menjaga jiwa. Kenapa adanya hukuman qisas? Kenapa ada orang yang membunuh harus dibunuh juga orang tersebut? Kenapa ada hukuman qisas? Karena untuk menjaga jiwa manusia. Jangan saling membunuh satu sama lain. Karena kalau qisas itu tidak ditegakkan, maka manusia akan bermudah-mudahan untuk saling bunuh-membunuh. Nyawa semakin murah, darah semakin mudah untuk ditumpahkan gara-gara qisas ini tidak ditegakkan. Seandainya kalau qisas ini, hukum qisas ini ditegakkan, maka orang akan berpikir 1000 kali. Mau membunuh orang lain, dia akan berpikir 1000 kali. Bahkan mau memukul saja dia pikir-pikir. Maka kita lihat orang-orang Arab itu marah-marah, bertengkar-bertengkar, tapi nggak berani kalau main tangan. Jadi mainnya, beraninya dorong-dorongan, ya, dorong, ya. Karena khawatir kalau pukul, wah bahaya. Kalau sudah luka, darah keluar, wah, itu qisas bahkan bisa membayar denda yang sangat mahal. Namun di tempat kita, karena dianggap sepele, hal-hal seperti itu tidak ditegakkan hukuman qisas, maka orang bermudah-mudahan untuk memukul orang lain, bermudah-mudahan untuk melukai orang lain, bermudah-mudahan untuk membunuh bahkan
kena penjara 10 tahun, 20 tahun, kemudian keluar. Terus orang yang dia bunuh gimana? Haknya, gimana keluarganya, gimana anak-anaknya, gimana dianya, padahal dia masih pengen hidup, dia masih pengen beramal soleh, dia masih pengen bertobat dan seterusnya, tapi karena sudah dibunuh, maka tidak adil kalau hukum qisas ini tidak ditegakkan. Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam Al-Qur'an bahwa dengan adanya qisas itu ada kehidupan. Walakum fil qisasi hayatun. Bagi kalian dalam hukum qisas ini ada kehidupan. Justru hukum qisas malah ada kehidupan. Karena dengan adanya qisas, orang akan pikir-pikir untuk membunuh orang lain. Bahkan dengan adanya qisas, orang sudah tidak mau menuntut satu sama lain, karena darahnya atau saudara yang sudah dibunuh atau keluarga yang sudah dibunuh sudah digantikan dengan dibunuh juga orang yang membunuh itu. Sehingga meminimalisir dendam kusumat yang ada dalam masyarakat. Tapi kalau qisas ini tidak ditegakkan, orang akan semakin dendam satu sama lain. Kalau sudah dendam, bahkan bisa menjadi peperangan. Betapa banyak peperangan terjadi antara suku sama suku, kampung sama kampung, gara-gara darah satu orang. Betapa banyak peperangan terjadi, ya, karena satu orang itu tidak diadili, sehingga dendam dari suku yang lain, sehingga membalas kematian orang yang atau kematian dari suku mereka itu. Dan seperti itulah kejadiannya ketika hukum qisas ini tidak ditegakkan. Allah Subhanahu wa taala menerapkan hukum qisas karena untuk menjaga jiwa manusia. Kemudian yang perlu dijaga juga adalah akal. Syariat Islam ini menjaga akal manusia. Hal-hal yang merusak akal manusia dilarang di dalam agama Islam. Minum-minuman keras dan sejenis-jenisnya, hal-hal yang memabukkan, apakah dengan diminum, apakah dengan dihisap, apakah dengan dihirup, apakah berupa cairan, apakah berupa asap, semuanya di dalam agama Islam dilarang, karena itu akan berpotensi merusak akal manusia. Akal ini paling berharga dari manusia. Kalau tidak ada akal bagi manusia, tidak ada bedanya manusia itu dengan binatang. Yang membedakan manusia dengan selain manusia dengan binatang adalah karena manusia itu punya akal. Karena itulah manusia dimuliakan. Tapi kira-kira ada orang yang akalnya hilang, ya, gara-gara adanya makanan, adanya minuman, adanya hal-hal yang merusak akalnya, maka ini sangat dilarang dalam agama Islam. Menjaga akal. Kemudian menjaga nasab. Ya, kenapa berzina akan dihukum? Bahkan yang sudah menikah dihukum dengan hukum rajam. Karena untuk menjaga nasab. Jangan sampai bercampur nasab itu antara satu dengan yang lainnya. Kemudian menjaga harta, orang yang mencuri harus dipotong tangannya. Syariat-syariat seperti ini semuanya untuk kebaikan manusia. Namun kadang-kala manusia itu lebih menerapkan hukum-hukum yang mereka produksi sendiri daripada hukum-hukum yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hukum-hukum seperti ini sudah nas yang sharih, nas yang jelas di dalam Al-Quran. Itu pun tidak diterapkan oleh kebanyakan manusia. Bisa dihitung jari negara-negara yang mau menerapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Banyak di dunia ini negara yang tidak mau menerapkan hukum-hukum Allah tersebut. Padahal Allah yang paling tahu hukum itu terbaik bagi manusia. Kemudian perkara yang paling membuat Allah itu murka adalah perzinahan. Perzinahan ini perkara yang sangat membuat Allah itu murka. Maka kita tahu bahwa perzinahan ini dalam agama manapun, dalam suku manapun, dalam pemahaman manapun, semuanya menganggap itu adalah perbuatan yang keji, perbuatan yang tidak baik. Kata Allah Subhanahu atau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya perbuatan zina itu paling dimurkai sama Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, ya ummat Muhammad,
Wallahi ma min ahadin aghyaru minallahi ay yazniya 'abduhu aw tuzaniya amatahu. Demi Allah, tidak ada perkara yang lebih membuat Allah murka daripada seorang hamba laki-lakinya berzina atau seorang hamba perempuannya berzina. Dan Nabi SAW menyebutkan perkara ini di saat beliau khutbah salat gerhana. Jadi pernah terjadi gerhana, dan satu kali di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau langsung berpidato atau beliau langsung mengajak kaum muslimin untuk mendirikan salat yang kita kenal dengan salat gerhana, as-salatul jami'ah. Beliau memanggil seluruh kaum muslimin untuk mendirikan salat gerhana. Lalu beliau berpidato, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillahi la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayati. Sesungguhnya matahari dan juga rembulan, keduanya adalah tanda-tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak gerhana karena meninggalnya salah seorang ataupun karena hidupnya atau lahirnya salah seorang. Fa idza ra'aitum dzalika fad'ullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Apabila kalian melihat gerhana, maka berdoalah kepada Allah, minta pertolongan, minta perlindungan, berdoa, wa kabbiru, kemudian bertakbirlah kepada Allah, wa sallu, dan salatlah, wa tasaddaqu, dan banyaklah bersedekah. Ya ummat Muhammad, wahai umatnya Muhammad, demi Allah tidak ada yang lebih membuat Allah itu murka daripada seorang laki-laki dari hambanya berzina atau seorang perempuan dari hambanya berzina. Ya ummat Muhammad, wahai umatnya Muhammad, wallahi lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Wahai umatnya Muhammad, demi Allah seandainya kalian semua mengetahui apa yang aku ketahui, maka kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Beliau sampaikan ini di momen ketika terjadinya gerhana. Karena ketika terjadinya gerhana, ini adalah pesan dari Allah, tanda yang Allah jadikan gerhana itu untuk menakut-nakuti manusia. Adanya gerhana, dan mungkin kita menyaksikan adanya gerhana kemarin betul ya. Kemarin itu supaya manusia itu merasa takut. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Allah mampu, sebagaimana Allah mampu menghilangkan, meredupkan cahaya rembulan, begitupun Allah mampu untuk menghilangkan, melenyapkan, Allah mampu untuk menghancurkan kalian dalam hitungan detik atau bahkan kurang dari detik. Allah mampu untuk itu semua. Maka ketika terjadi gerhana, Nabi SAW langsung mengajak manusia untuk sholat. Tujuannya apa? Untuk menolak bala, untuk mencegah turunnya bencana. Nabi mengajak kaum muslimin, termasuk kita umatnya, langsung untuk sholat, langsung untuk bertakbir, untuk bersedekah. Itu semua tujuannya agar menolak datangnya bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau sampaikan pesan, yaitu perkara yang paling membuat Allah murka adalah perbuatan zina. Maka yang sangat mengkhawatirkan adalah ketika merebaknya perzinahan di tengah-tengah masyarakat. Ini sungguh sangat mengkhawatirkan karena sangat cepat mendatangkan azab dan bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita di zaman sekarang sangat mudah wasilah-wasilah untuk melakukan perzinahan dengan media sosial, dengan berbagai macam hal-hal yang sangat mudah di zaman sekarang ini. Seorang sangat mudah untuk melakukan perbuatan zina, maka hendaknya kita selalu takut akan datangnya kebencian dan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang lebih besar lagi dari perbuatan zina, yaitu liwat, yaitu homoseksual. Suka laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Ini yang juga paling mengerikan. Ketika sudah terjadi perbuatan Nabi Lut di tengah-tengah masyarakat, Allah akan segera mengazab masyarakat tersebut. Naudzubillahi min dzalik. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang perbuatan zina, Allah sebutkan dengan kalimat nakirah, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan.
Ini bentuknya nakirah, menunjukkan perbuatan zina ini masih asing, ya, tidak begitu ma'ruf, tidak begitu dikenal. Karena memang orang-orang yang merdeka, orang-orang yang bukan budak, rata-rata tidak berzina. Bahkan justru yang terkenal orang yang berzina di zaman dahulu hanyalah para budak. Dan ini perkara yang tidak terlalu dikenal di kalangan masyarakat. Makanya Allah gunakan kalimat nakirah, yaitu fahisyatan. Dan janganlah kalian mendekati perbuatan zina, sesungguhnya perbuatan itu adalah fahisyatan, yaitu perbuatan yang keji. Walaupun ini perbuatan yang keji, tapi tidak terlalu masyhur. Wasa asabila, dan seburuk-buruknya perbuatan. Adapun perbuatan liwat, perbuatan homoseksual, LGBT, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan kalimat ma'rifah. Banyak ayat, di antaranya kita lihat dalam surat Al-A'raf ayat 80. Waluton id qala liqaumihi ata'tunal fahisyata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Waluton id qala liqaumihi ata'tunal fahisyata. Dan Nabi Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, apakah kalian mendatangi perkara al-fahisyah? Ada alif lamnya. Kalau tadi larangan berzina fahisyatan, tidak ada alif lam. Namun dalam ayat ini yang menceritakan tentang homoseksual, Allah sebutkan dengan kalimat alif lam. Ata'tunal fahisyata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin, yang tidak pernah dilakukan oleh siapapun di alam semesta ini. Kalian pertama kali yang melakukannya. Menunjukkan bahwasanya perkara homoseksual ini sudah diketahui dengan jelas, sangat nyata kalau itu sangat buruk. Siapapun akan mengetahui bahwasanya perkara homoseksual ini perkara yang sangat buruk. Termasuk ada hewan-hewan juga, mereka tahu mana yang harus mereka datangi, bukan sesama jenis, tapi mereka mendatangi lawan jenisnya, betinanya. Ini manusia malah mendatangi yang sesama jenisnya. Naudzubillahi min dzalik. Ini yang akan cepat mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala, perbuatan zina, perbuatan homoseksual dan seterusnya yang harus selalu kita waspadai. Dan ini menjadi tugas kita bersama untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika di suatu masyarakat terjadi homoseksual, suka sama suka, maka segera kita tindak lanjuti, jangan dibiarkan. Di suatu komplek, suatu perumahan terjadi kumpul kebo, orang laki-laki dan perempuan tidak menikah dan seterusnya, maka harus ditindaklanjuti. Karena itu sangat berbahaya, akan mengundang datangnya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan Anda katakan biarkan saja, itu kan urusan dia, urusan saya ya nggak perlu saya urusi, urusan orang lain ya mereka urusi sendiri. Bisa jadi suatu saat yang bilang seperti itu mungkin naudzubillah anaknya yang terlibat. Karena hal seperti ini nular. Perzinahan, homoseksual ini nular. Kalau tidak dicegah, bisa-bisa akan merebak dan mengenai justru keluarga kita sendiri. Naudzubillahi min dzalik. Dahulu mungkin yang dikhawatirkan oleh seorang ayah, putrinya keluar rumah. Kalau zaman sekarang mungkin anak laki-lakinya pun dikhawatirkan. Ya, anak laki-lakinya keluar rumah, ayahnya justru juga khawatir karena berbahaya sekali di zaman sekarang. Apalagi mungkin anaknya halus, anaknya tampan, nah itu harus diwaspadai. Artinya bukan menakut-nakuti ya. Tapi inilah di zaman kita sekarang harus selalu waspada gitu ya. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat, azanillahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala sangat murka ketika seseorang mendatangi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini harus menjadi tugas terutama para pemimpin ya, untuk membuat aturan-aturan hal-hal yang
diharamkan oleh Allah harusnya juga menjadi aturan di dalam suatu masyarakat, suatu negara, agar tidak mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Karena rata-rata aturan-aturan manusia dibuat untuk ketika kriminal kepada manusia. Kenapa ada aturan ini? Dia diberlakukan tidak boleh seperti ini, ada aturan larangan begini kalau memang itu ada merugikan orang lain. Biasanya peraturan itu dibuat karena ada merugikan orang lain. Memang itu juga harus dibuat. Jangan sampai ada orang yang melakukan sesuatu merugikan orang lain, mengambil hak orang lain atau merugikan orang lain. Tapi kadangkala kita tidak peduli dengan hal-hal yang merugikan diri sendiri. Kalau merugikan orang lain, kita tindak cepat. Kita bertindak membuat aturan supaya jangan terjadi kedoliman kepada orang lain. Tapi yang merugikan diri sendiri kadangkala dibiarkan begitu saja. Khamar, minum-minuman keras. Ini hal-hal yang merusak diri sendiri. Ini kadangkala porsi perhatian pemerintah tidak begitu besar dengan hal-hal yang merugikan orang lain. Ketika ada pelecehan, ketika ada perampokan, besar perhatiannya. Aturannya juga tegas. Tapi giliran hal-hal yang berkaitan dengan merusak diri sendiri kadangkala difasilitasi, bahkan dibiarkan begitu saja. Ini yang harus kita perhatikan. Termasuk kadangkala perhatian ketika kriminal kepada orang lain lebih besar daripada kriminal kepada yang Maha Kuasa. Kalau aturan ini kriminal kepada manusia, tegas peraturannya harus dihukum begini-begini. Ketika ada yang melakukan kriminal kepada Allah, aturan-aturan Allah tidak dilakukan atau aturan Allah tidak diperhatikan, itu kita kadangkala biasa-biasa saja. Inilah yang menjadi tugas kita semua untuk terus berdakwah agar masyarakat bisa paham. Yang dibutuhkan adalah menjalankan aturan-aturan Allah. Karena itulah yang akan merubah tatanan kehidupan, akan memberi dampak manfaat yang besar kepada masyarakat kalau aturan-aturan Allah ini diterapkan. Rata-rata di masyarakat kita, bahkan tidak hanya di negara kita, dimanapun lebih mengedepankan aturan-aturan yang dibuat oleh manusia, sehingga namanya buatan manusia tidak ada yang sempurna. Walaupun mereka sudah bekerja keras memikirkan cara-cara, aturan-aturan, undang-undang dan seterusnya, tapi namanya manusia terbatas. Namun aturan Allah Subhanahu wa taala sudah pasti terbukti berhasil. Kalau aturan manusia baru teori. Ini teori dari filsuf ini, teori dari ilmuwan ini, baru teori. Nah, itu kenapa kita rajin menerapkan peraturan seperti itu. Adapun peraturan Allah yang sudah jelas-jelas berhasil, ini jarang dipakai. Ya. Taib. Allahu a'lam bishawab. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, azanallahu wa iyyakum. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis yang ke-6. Ini cukup panjang ya. Hadis yang ke-6, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul inna thalathatan min bani Israil abrasa wa aqra wa a'ma aradallahu ay yabtaliyahum faba'atha ilaihim malakan fa'atal abras faqala ayyu shay'in ahabbu ilaik qala launun hasan wa jildun hasan wa yadhhabu anni alladhi qadarani an-nas famasahahu fadhahaba anhu qadarahu wa utiya launan hasanan qala ayyul mal ahabbu ilaik qala al-ibil aw qala al-baqara syakka rawi fa utiya naqatan usyra faqala barakallahu laka fiha. Hadis yang ke-6 ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 orang dari Bani Israel, yaitu seorang yang abros, yang punya penyakit kulit, kudisan dan sejenisnya, wa aqra, punya penyakit di kepalanya, penyakit
penyakit botak atau penyakit korengan ya, penyakit korengan atau penyakit botak yang ada di kepala, atau sebuah penyakit yang membuat rambutnya rontok. Wa a'ma, begitupun orang yang memiliki mata buta. Allah Subhanahu wa taala ingin menguji 3 orang ini, maka Allah mengutus kepada mereka seorang malaikat. Kemudian datang kepada mereka, datang kepada seorang yang abros, orang yang berpenyakit kulit, lalu berkata, ayu syai'in nahabu ilai, apa yang paling kamu sukai? Dia mengatakan warna yang bagus, kulit yang bagus, dan hilangnya penyakit yang manusia merasa jijik dengan saya. Malaikat itu pun menyentuhnya ataupun mengusap badannya, dan penyakit itu pun langsung hilang. Dan dia dikasih warna yang bagus, ya, warna kulit yang bagus. Lalu dia bertanya, harta apa yang paling kamu sukai? Orang ini berkata, al-ibil, yaitu unta. Ini pun diragukan oleh seorang perawi hadis ini, hartanya unta ataupun sapi. Allah alam, sebagian menguatkan yaitu unta. Fa'utiya naqatan usra, maka dia pun dikasih unta yang usra, yaitu yang sudah bunting hingga sampai atau hampir melahirkan. Faqala barakallahu laka fiha, semoga Allah memberkahi dengan harta ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat azanallahu wa iyyakum. Hadis ini menceritakan tentang 3 orang dari Bani Israel, dan kisah tentang Bani Israel itu disebutkan dalam syariat kita. Dan kisah tentang Bani Israel ini ada beberapa model, sekurang-kurangnya ada 3 model ya. Di antaranya Allah sendiri yang menceritakan. Allah sendiri menceritakan tentang peristiwa atau seseorang ataupun sekelompok orang dari Bani Israel. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan, Nabi yang menceritakan di dalam hadis beliau. Dan yang ketiga, para sahabat ataupun para tabi'in ataupun yang setelahnya menceritakan tentang kisah-kisah dari Bani Israel. Contoh yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 246. Alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa idh qalu linabiyyin lahum ub'uts lana malikan nuqatil fi sabilillah. Bukankah atau tidaklah kamu mengetahui sekelompok orang dari Bani Israel setelah Nabi Musa, ketika mereka berkata kepada nabi mereka, utus untuk kami seorang panglima, seorang pemimpin yang dengannya kami berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini nabi tersebut adalah Nabi Daud alaihissalam. Ya. Baik, ini Allah yang menceritakan tentang Bani Israel. Ataupun yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, contohnya seperti hadis yang kita baca ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menceritakan orang-orang di Bani Israel, ataupun yang hadis-hadis yang sudah kita lewati, hadis tentang 3 orang yang terjebak dalam gua dan seterusnya. Dan yang diceritakan oleh Nabi itu ada 2 macam, ada yang statusnya sahih, ada yang statusnya dhaif. Ini tergantung riwayat, tergantung kuat atau tidaknya status atau periwayatan hadis tersebut. Kalau riwayatnya kuat maka dinilai sahih dan bisa diterima. Adapun yang riwayatnya dhaif maka tidak bisa dipakai atau tidak bisa diterima. Contoh misalkan yang dhaif seperti sebagian dibawakan oleh para mufassir ketika menyebutkan sababun nuzul surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, menceritakan tentang 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada seorang di Bani Israel yang mengangkat senjatanya berperang selama 1000 bulan, tidak pernah menurunkan senjatanya, tidak pernah berhenti dari berperang. Siang harinya berperang, malam harinya qiyamul lail. Bayangkan, siang harinya berperang,
Padahal sudah capek dia berperang, kemudian di malam harinya dia harus qiyamul lail semalam suntuk, dan itu dilakukan selama 1000 bulan. Fata'ajjabu ashabu Rasulillah sallam. Maka para sahabat merasa takjub dengan orang dari Bani Israel tersebut. Maka kata Nabi sallam, apa yang kalian herankan? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada kalian suatu amalan yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Namun hadisnya dhaif, ya. Hadisnya dhaif. Nah, ini walaupun itu hadis yang disampaikan oleh Nabi sallam, namun dilihat apakah hadisnya sahih ataupun dhaif. Kemudian yang ketiga, yaitu diceritakan oleh para sahabat ataupun para tabi'in, dan ini banyak dalam tafsir, ya, dinukil dalam buku-buku tafsir, banyak menceritakan tentang Israiliyat. Karena mungkin para sahabat bergaul dengan orang-orang Yahudi ataupun para tabi'in, mereka bergaul punya teman orang-orang Yahudi di zaman dulunya, ya, kemudian mendapatkan cerita-cerita dari orang-orang Yahudi. Maka mereka meriwayatkan itu di dalam buku-bukunya, di dalam buku-buku tarikh atau buku-buku sejarah, buku-buku tafsir seperti Al-Bidayah wa Nihayah. Imam Ibnu Katsir juga banyak menukilkan tentang Israiliyat dalam tafsir Al-Qur'an Al-Azim. Nah, ini kadangkala disebutkan oleh para sahabat ataupun para tabi'in. Sebelum kita lanjut, kita dengarkan dulu azan, kemudian kita lanjutkan sedikit insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah.
Taib. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Tadi kita sebutkan kisah-kisah tentang Israiliyat itu ada 3 model, apakah yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran ataupun diceritakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya, dan itu tergantung kualitas hadis tersebut apakah sahih maupun dhaif. Dan yang ketiga, apa yang diceritakan oleh para sahabat ataupun para tabi'in, dan ini banyak dalam buku-buku tafsir maupun buku-buku sejarah. Lalu bagaimana sikap kita terhadap kisah-kisah tersebut? Maka ada 3 cara kita menyikapi Israiliyat tersebut. Yang pertama yaitu wajib dipercayai, wajib dibenarkan, yaitu kalau terdapat dalam syariat Islam. Ketika Allah membenarkan atau ketika Nabi Muhammad SAW membenarkan atau Nabi yang menceritakan dan hadisnya adalah hadis yang sahih, wajib kita membenarkan. Contoh seperti kisah dalam hadis ini, Nabi yang menceritakan dan ini status hadisnya sahih, wajib kita percaya. Ya. Taib. Yang kedua, kalau tidak dibenarkan oleh syariat Islam alias diingkari, didustakan oleh syariat Islam, Allah mendustakannya atau Nabi Muhammad mendustakannya. Mendustakan itu mengingkarinya. Contoh, Allah mengatakan cerita ini enggak benar atau Nabi Muhammad mengatakan cerita ini salah. Ini wajib kita ingkari, wajib kita dustakan. Contohnya seperti orang-orang Yahudi mengatakan Nabi Sulaiman itu mengajarkan ilmu sihir. Allah Subhanahu wa taala membantah dalam Al-Qur'an, ya. Wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Karena orang-orang Yahudi menyangka Nabi Sulaiman itu mengajarkan ilmu sihir. Allah bantah. Yang kafir yang mengajarkan ilmu sihir itu bukan Nabi Sulaiman tapi syaitan yang mengajarkan ilmu sihir di kerajaannya Nabi Sulaiman. Allah yang membantah. Maka kita wajib mengingkari kalau Nabi Sulaiman itu tidak belajar ilmu sihir atau tidak mengajarkan ilmu sihir. Atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingkari, ya. Nabi Muhammad mengingkari kalau perkara itu tidak benar, ya. Misalkan yang menceritakan tentang Nabi Daud, ya, Nabi Daud yang berzina, naudzubillah min dzalik. Dia memerintahkan suaminya untuk berperang, kemudian sampai suaminya meninggal, dia ambil istrinya. Ini disebutkan dalam kisah-kisah kitab-kitab mereka, maka tidak boleh kita percaya, harus kita ingkari. Atau Nabi Sulaiman misalkan dan yang lainnya, ya, nabi yang lainnya minum khamr, seperti Nabi Nuh, ya, Nabi Nuh yang disebutkan pemabuk, ya, minum khamr. Nah, ini semua tidak boleh kita percayai. Baik. Ini yang kedua. Yang ketiga yaitu namanya tawakuf. Tidak kita benarkan dan tidak boleh kita dustakan. Ini yang memang didiamkan oleh syariat Islam. Nabi Muhammad tidak menyebutkan ini benar atau salah, ataupun syariat kita tidak menyebutkan ini benar atau salah, maka statusnya kita diamkan. Dan seperti ini boleh kita ceritakan, tapi tidak boleh dibenarkan, tidak boleh didustakan. Kata Nabi SAW, hadithu an Bani Israel wala haraj. Ceritakan tentang kisah-kisah Bani Israel wala haraj dan tidak masalah, ceritakan saja. Walakin la tukadzibuhum wala tusaddiquhum. Tapi jangan kalian dustakan dan jangan kalian benarkan. Kalau memang tidak diketemukan di situ Nabi membenarkan atau Allah membenarkan atau Nabi mendustakan atau Allah mendustakan, maka boleh kita sampaikan, boleh kita ceritakan, tapi tidak boleh dibenarkan, tidak boleh didustakan. Ini namanya tawakuf. Contohnya misalkan orang-orang
Yahudi menyebutkan wanita yang mengganggu Nabi Yusuf itu namanya Zulaikhah. Nah, ini tidak boleh kita dustakan, tidak boleh kita benarkan. Tapi boleh kita sampaikan wanita itu namanya Zulaikhah dan seterusnya. Tapi tidak boleh kita percaya seperti itu. Insyaallah sampai sini ada gambaran ya. Baik. Allahu a'lam bishawab. Ini hadis cukup panjang dan bisa kita ceritakan di pertemuan akan datang insyaallah. Ini sudah habis waktunya. Kita buka tanya jawab atau kayaknya nggak perlu ya. Baik, insyaallah sudah ma'ruf. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.